Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Kembali kita bersyukur kepada Allah Rabb semesta alam, di mana Allah masih memberikan kita banyak nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa mengikuti pertemuan kita pada hari ini. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sosok suri tauladan uswatun hasanah yang patut kita jadikan contohan. Mudah-mudahan usaha-usaha kita mengikuti langkah-langkah beliau nantinya di yaumil akhir kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Adik-adik sekalian, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya semua. Mudah-mudahan dapat mengikuti pelajaran kita dari awal hingga akhir. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas suatu tema yang berjudul motivasi dalam menuntut ilmu. Semoga setelah materi tersebut dijelaskan, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya, kita mulakan dulu kegiatan kita pada hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah ini langsung saja kita masuk kepada materi kita. Adik-adik sekalian, kita akan membahas motivasi menuntut ilmu. Perlu kita ketahui bahwasannya dalam judul tersebut ada dua poin penting yang harus kita pahami. Yang pertama adalah apa itu motivasi. Dan yang kedua adalah apa itu ilmu dan kenapa kita harus menuntutnya. Kita akan bahas satu persatu. Apa itu motivasi? Motivasi adalah sesuatu hal yang bisa memberikan kita semangat sehingga kita berantusias dalam melakukan sesuatu yang kita inginkan. Itu adalah motivasi. Dan yang kedua adalah apa itu ilmu dan kenapa kita harus menuntutnya. Nah, di sini akan kita jabarkan sekaligus motivasinya supaya kita dapat bersemangat dalam menuntut ilmu. Oke, kita akan pahami dulu apa itu ilmu. Ilmu adalah secara bahasa, ilmu berasal dari bahasa Arab, yakni yang artinya memahami, mengerti, dan mengetahui. Ilmu juga diartikan sebagai pengetahuan atau pemahaman. Menurut istilah, ilmu adalah pengetahuan secara sistematis dan bersifat ilmiah yang menjadikan manusia dari ketidaktahuan menjadi tahu. Artinya sebuah pengetahuan yang membuat kita paham akan suatu hal. Itulah ilmu secara istilah. Dan ilmu secara syariat adalah suatu pengetahuan dan pemahaman yang bersumber dari Al-Quran dan hadis sahih yang berfungsi untuk menambah rasa takut kepada Allah. Itulah ilmu. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus menuntutnya? Nah, kita harus menuntutnya dikarenakan apa? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, mau itu muslim yang laki-laki maupun muslim yang perempuan. Siapapun itu disuruh oleh Rasulullah untuk menuntut ilmu. Nah, kali ini kita akan membahas ilmu secara bahasa, yang dimana ketika kita pahamin bahasanya, maka kita akan mendapatkan motivasi yang terdapat di dalam penulisan katanya. Yang dimana penulisan ilmu itu berasal dari bahasa Arab, maka kita akan membahas dan mengkaji ilmu itu menurut tulisannya yang berdasarkan dari tulisan bahasa Arabnya. Yang pertama itu ada huruf A,
yang kedua ada huruf lam, dan yang ketiga ada huruf mim. Kita akan bahas satu persatu. Huruf per huruf akan kita bahas karena di situ akan ada makna yang terkandung di dalamnya. Ada motivasi-motivasi yang akan memberikan semangat kepada kita kenapa kita harus menuntut ilmu. Kita akan bahas huruf yang pertama, yakni huruf A. Dalam bahasa Arab atau di dalam bahasa Arab itu huruf A atau ain itu memiliki lambang huruf A. Nah, kenapa diawali dengan huruf A? Ini adalah sesuatu hal yang menjadi sebuah tanda tanya kepada kita. Kenapa kalimat ilmu diawali dari huruf A? Ada yang bisa jelaskan? Baik, kita akan jelaskan kenapa huruf kalimat kata ilmu diawali oleh huruf A. Dikarenakan apa? Karena orang yang tidak memiliki ketidaktahuan, orang yang belum memiliki sebuah ilmu, maka ketika dia ditanya oleh seseorang, dia akan mengatakan, dia tidak tahu apa itu yang ditanya. Dia tidak tahu apa yang dikatakan oleh orang lain. Maka dia akan mengeluarkan suara A. Nah, itulah mengapa huruf kata ilmu diawali oleh huruf A. Yang kedua adalah huruf lam. Nah, sebelum kita masuk ke huruf lam, huruf ain dan huruf lam itu dalam sistematika penulisan bahasa Arab itu bisa disambung penulisannya. Nah, itu menandakan apa? Seorang mukmin ketika dia tidak mengerti suatu hal, ketika dia belum memiliki ilmu, maka dia harus menuntutnya. Ada hasrat dalam dirinya, ketika dia tidak mengetahui, maka kita harus tahu, kita harus cari tahu. Oleh karena itu, seorang mukmin yang dimana dia juga memiliki kewajiban sesuai dengan hadis Rasulullah yang sudah kita sebutkan di awal, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, maka dia harus menuntut ilmu. Nah, sebelum dia sampai kepada titik tempat dia mencari ilmu, dalam sebuah perjalanannya saja Rasulullah sudah memberikan sebuah motivasi kepadanya. Apa itu motivasinya? Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Man, isim mausul yadullu ala amiyah, isim yang menunjukkan keumuman. Man dalam bahasa Arab artinya siapa? Artinya siapapun itu, baik laki-laki, perempuan, orang tua, orang dewasa, anak-anak, siapapun itu, salaka tariqan, menempuh suatu perjalanan dalam rangka yaltamisu fihi ilman, menuntut ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan permudah jalan baginya menuju surga. Belum sampai pada titik kita belajar, belum sampai ke tempat kita belajar, masih dalam sebuah perjalanan, Rasulullah sudah memberikan motivasi yang sangat luar biasa agar kita semangat untuk menuntut ilmu. Apa itu motivasinya? Kita dapat jaminan bahwasannya ketika kita berjalan menuntut ilmu ke suatu tempat, kita belajar di tempat tersebut, maka Rasulullah sudah memberikan kita jaminan surga, dipermudah jalan kita menuju surga. Itu merupakan motivasi yang pertama. Masih panjang lagi pembahasan kita. Kita lanjut. Nah, setelah kita sampai pada tempat kita menuntut ilmu, pada tempat di mana kita belajar, maka ada motivasi yang diberikan lagi. Namun, sebelum kita mencapai ke titik itu, kita memiliki sebuah tanda tanya. Tadi kan
garis penghubung antara ain dan lam itu adalah disimulasikan sebagai sebuah perjalanan. Nah, setelah ketemu huruf lam itu bentuknya berdiri tegak ke atas. Kenapa bentuk lam berdiri tegak ke atas? Huruf lam memiliki makna bahwasanya kenapa dia berdiri tegak ke atas, karena orang yang menuntut ilmu, orang yang sedang menuntut ilmu akan diangkat derajatnya. Terdapat di dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Dikatakan bahwasanya orang mukmin yang menuntut ilmu akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu allazina utul ilma darajat. Yarfa'illahu allazina amanu wallazina utul ilma darajat. Orang mukmin yang menuntut ilmu akan dinaikkan derajatnya. Dalam sebuah kitab Mizanul Muslim karya Imam Abu Fatiyah Al-Adnani, ustadz atau aktivis yang berada di Indonesia, menulis sebuah buku dengan judul Mizanul Muslim. Di dalam buku tersebut pada bab Mizanul Ilmu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata, orang yang menuntut ilmu akan dinaikkan derajatnya setinggi 700 derajat, di mana pada setiap derajat satu ke derajat yang lainnya jaraknya itu perjalanan 500 tahun. Itu artinya orang mukmin yang menuntut ilmu itu memiliki derajat yang sangat tinggi. Itulah kenapa huruf kedua yang terdapat pada kata ilmu itu huruf lam, dan huruf lam itu bentuknya berdiri tegak ke atas, menandakan bahwasanya orang mukmin itu yang menuntut ilmu akan dinaikkan derajatnya. Nah, setelah dia menuntut ilmu, pada huruf lam, setelah huruf lam itu ada huruf mim. Kita masuk kepada huruf mim. Dalam huruf mim itu terdapat sebuah lingkaran. Penulisan huruf mim itu terdapat sebuah lingkaran. Apa makna lingkaran tersebut? Maknanya adalah lingkaran tersebut menandakan huruf O, yang dimana ketika ada orang yang awalnya ditanya tidak tahu mengatakan apa itu, nggak ngerti dia, maka ketika dia sudah mengetahui ilmunya, dia akan katakan, oh gitu, oh ini yang ditanyakan semalam, oh ini yang kemarin ditanyakan oleh kawan kita. Nah, menunjukkan bahwasannya kalimat O itu adalah sebuah simbol bahwasannya orang tersebut sudah mengetahui ilmu tersebut. Itulah kenapa huruf mim itu ada lingkarannya. Nah, setelah lingkaran, huruf mim terdapat sebuah ekor yang turun ke bawah. Apa maknanya? Maknanya adalah terdapat dalam Quran surah Fatir ayat yang ke-28. Allah mengatakan, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah para ulama atau para penuntut ilmu. Para alim ulama, mereka adalah orang yang paling takut kepada Allah. Itu menandakan bahwasanya orang yang menuntut ilmu sudah memiliki ilmu bukan merasa semakin sombong, tapi dia akan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan pengertian ilmu menurut syariat, yakni sebuah pengetahuan atau pemahaman yang berdasarkan dari Al-Quran dan hadis sahih, yang dimana bertujuan untuk menambah rasa takut kepada Allah. Jadi ketika kita sudah mendapatkan ilmu, maka yang bertambah dalam diri kita tidak hanya ilmu tersebut,
tapi rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan bertambah pula. Nah, pengertian ekor mim yang turun ke bawah yang kedua adalah kita akan merasa semakin tawadu. Ketika seorang mukmin sudah memiliki sebuah ilmu, baik itu sedikit ataupun banyak, dia akan semakin tawadu, tidak sombong. Dia akan rendah hati. Karena apa? Sebuah pepatah padi mengatakan, padi semakin berisi akan semakin merunduk. Bukan semakin berisi semakin menaik tinggi, tidak. Tapi padi semakin berisi semakin merunduk. Semakin banyak ilmu yang dia terima, maka dia akan semakin tawadu. Dan dia akan semakin paham bahwasanya dia sangat fakir terhadap ilmu. Karena masih sangat banyak ilmu-ilmu yang belum dia pelajari, belum dia pahami, sehingga dia merasa fakir terhadap ilmunya. Bukan semakin sombong, bukan semakin angkuh terhadap apa yang telah dia dapatkan, terhadap ilmu yang telah ia peroleh. Nah, itu tadi adalah penjelasan ilmu menurut penulisan bahasa Arabnya. Dari sini kita dapat pahami bahwasanya dari penulisan bahasa Arabnya saja kita sudah dapat pengertian apa itu ilmu dan kenapa kita harus menuntutnya. Bahkan di situ juga terdapat poin bahwasanya kenapa kita harus menuntutnya, dan kita juga diberikan motivasi, semangat mengapa kita harus menuntut ilmu. Sebagaimana Allah dan Rasul-Nya juga sudah memberikan jaminan. Yang pertama adalah surga, yang kedua adalah derajat yang tinggi, yang ketiga kita semakin tambah takut kepada Allah, dan yang keempat itu kita akan semakin rendah hati, semakin tawadu. Nah, kita akan lanjut motivasi menuntut ilmu pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah sebuah hadis yang cukup luar biasa. Semoga dapat kita pahami dengan baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah." Man isim mausulnya dulu ala amiyah, siapapun itu. Ijtama'a qaumun, suatu kaum berkumpul pada rumah dari rumah-rumahnya Allah, ataupun majelis talim, majelis ilmu, tempat belajar, yang dimana mereka di situ mengkaji Al-Quran, mempelajarinya dan mentadaburinya, kecuali mereka akan diberikan oleh Allah nazalat alaihimus sakinah, akan diturunkan sebuah sakinah, ketenangan, dimana ketenangannya ini tidak hanya pada ketika mereka belajar, tapi dalam kehidupan mereka akan senantiasa diberikan ketenangan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah diliputi rahmat. Rahmat dalam bahasa Arab itu memiliki 3 makna. Yang pertama ada di Quran surah Al-Fatihah ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman yakni rahmat Allah yang Allah berikan di dunia secara umum, secara global. Dan Ar-Rahim itu adalah rahmat yang Allah berikan secara khusus di akhirat untuk orang-orang yang beriman dengan jaminan surganya Allah Subhanahu wa taala. Rahmat yang kedua adalah pengertiannya yakni solusi. Terdapat di Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, di mana Allah akan memberikan ujian bagi tiap-tiap mukmin. Namun ketika orang mukmin tersebut mampu bersabar, mampu melewati ujian tersebut, maka Allah akan memberikan selawat kepada mereka dan mereka akan diberikan rahmat yakni solusi
dari masalah-masalah yang tadinya diberikan. Pengertian rahmat yang ketiga ada di Quran surah Az-Zumar, di mana Allah memberikan kalimat rahmat di ayat tersebut yang maknanya adalah ampunan. Jadi ketika orang yang menuntut ilmu diberikan rahmat, maka sungguhnya mereka mendapatkan rahmat di dunia, mereka dapat rahmat di akhirat, mereka dapat solusi, dan mereka juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wahafathumul malaika, dinaungi para malaikat, di mana malaikat akan membentangkan sayapnya menaungi orang yang menuntut ilmu sambil berdoa, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah mereka, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah mereka. Jadi kalau kita didoakan oleh teman kita, mungkin kita akan merasa ragu tentang apakah doanya dikabulkan atau tidak. Namun ketika kita didoakan para malaikat, apakah kita masih ragu tentang kemakbulan doanya para malaikat, di mana malaikat tidak pernah melakukan dosa dan selalu taat akan perintah Allah? Pasti Allah akan memberikan apa yang mereka minta kepada Allah. Jadi ketika mereka, para malaikat, meminta ampunan dan rahmat kepada kita, kepada Allah atas kita, maka itu akan dikabulkan oleh Allah. Kita akan mendapatkan ampunan dari Allah dan kita akan mendapatkan rahmat dari Allah. Yang keempat adalah, ini yang terakhir, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah akan menyebut nama kita, nama penuntut ilmu di sisinya. Siapapun dia, Allah akan sebut namanya di sisinya. Allah loh yang menyebutkan, bukan siapa-siapa, bukan orang. Bahkan kalau kita disebut oleh presiden nama kita, disebut-sebut nama kita oleh presiden, mungkin kita akan merasa senang. Ini Allah yang menyebut nama kita, raja dari segala raja, Malikal Mulk, menyebut nama kita di sisinya. Mungkin ini akan menjadi motivasi kita dalam menuntut ilmu. Semoga kita semakin semangat, semakin antusias dalam menuntut ilmu, karena banyak keutamaan, banyak pahala-pahala yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya kepada para penuntut ilmu. Semoga kita dapat melaksanakan dan mengamalkan apa yang kita pelajari hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Syukran wa jazakumullahu khairan katsiran kepada adik-adik sekalian yang sudah berpartisipasi pada pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini dapat diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dari saya. Akhiru da'wana, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.